Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mufrad fadlah atau fudlah yang didahului huruf waw bermakna ma'ah atau bersama atau beserta, dan didahului oleh kalimat yang di dalamnya terdapat fi'il atau sesuatu yang memiliki fungsi serupa dengan fi'il. Dan waw ini menunjukkan adanya kebersamaan antara isim sebelumnya dan sesudahnya berdasarkan waktu terjadinya peristiwa. Syarat maf'ul ma'ah. Dari tadi di atas terdapat beberapa poin yang menjadi syarat agar isim yang terletak setelah huruf waw tersebut bisa di-i'rab mansub sebagai maf'ul ma'ah. Syarat yang pertama adalah maf'ul ma'ah mesti berupa isim mufrad. Contoh, sirtu wa tulu asy-syamsi, ja'a Khalidun wal asdiqa. Kata tulu'ah dan al-asdiqa'ah keduanya isim mufrad dan berhak mansub sebagai maf'ul ma'ah. Artinya, apabila setelah huruf waw bukan berupa isim mufrad, maka dia tidak di-i'rab maf'ul ma'ah. Seperti contoh berikut, sirtu wasyamsu toliatan. Nah, lafaz syamsu toliatan ini jumlah ismiyah yang sedang berupa menjadi hal jumlah. Kemudian syarat kedua, waw yang menyertai isim yang di-i'rab maf'ul ma'ah mesti mengandung ma'ah atau bermakna beserta. Demikian juga apabila ada yang mendahului isim mufrad tersebut bukan huruf waw, meskipun mengandung arti bersama atau beserta, dia tidak di-i'rab dengan maf'ul ma'ah. Contoh, ja'a Khalidun ma'a Zaidin. Ishtaraitu ad-dara bi asariha. Kemudian syarat ketiga, isim yang berperan sebagai maf'ul ma'ah mesti fadlah atau bukan pokok. Mesti bukan pokok dalam suatu kalimat. Artinya, suatu kalimat akan tetap berfaedah sempurna meskipun maf'ul ma'ahnya dibuang. Contoh, sirtu wa tulu asyamsi. Nah, lafaz sirtu ini tanpa wa tulu asyamsi sudah menunjukkan arti yang sempurna. Sirtu, kalimat aku berjalan dan Khalid datang. Nah, keduanya tetap sempurna dan bisa dimengerti kalaupun maf'ul ma'ahnya dibuang. Maka sebabnya maf'ul ma'ah pada ta'rif di atas disebut dengan fadlah atau bukan umdah. Sebab apabila umdah, maka ketika dia dibuang akan mengacaukan makna kalimat. Misalkan, ishtaraka Khalid wa Zaidun. Salah satunya dibuang, ishtaraka Khalidun. Nah, Khalid dan Zaid bermusyarakah atau bekerja sama. Ketika Zaid atau Khalid dibuang, tentu menjadi kalimat yang tidak sempurna. Sebab Zaid dan Khalid ini termasuk bagian dari pihak inti. Sebab Zaid termasuk bagian dari pihak inti. Nah, kerjasama tidak akan terjadi kecuali antara dua pihak. Ishtaraka Khalidun wa Zaidun. Kemudian syarat keempat, kalimat sebelum maf'ul ma'ah mesti kalimat sempurna, baik terdiri dari fi'il atau yang serupa dengan fi'il dari segi makna, huruf, dan fungsinya, seperti isim fa'il. Contoh, sirtu wa tulu asyamsi atau ana sa'irun wa tulu asyams. Artinya,
Fi'il dan isim fa'il dianggap berfungsi dalam menasabkan maf'ul ma'ah sebab keduanya memiliki arti, huruf dan fungsi yang sama. Berbeda dengan contoh berikut. Hadza kitabun wa hadhihi sayyaratun. Kullu mudarrisin kullu mudarrisin wa talabuhu. Nah, sebab kalimat sebelum hadhihi sayyaratu dan lafaz tulabu bukan berupa fi'il atau yang serupa dengan fi'il, maka keduanya tidak di'rab maf'ul ma'ah. Lafaz hadza adalah isim isyarah yang bisa dikatakan semakna dengan fi'il yang berarti asyiru, namun berdasarkan huruf dan fungsinya berbeda. Begitu juga dengan kullun yang sama sekali tidak terdapat fi'il yang semakna dengan huruf dengannya. Kemudian syarat kelima, isim yang berperan sebagai maf'ul ma'ah mesti berada dalam satu peristiwa atau pekerjaan dan satu waktu dengan orang yang disertainya. Contoh, Ja'a Khalidun wa Zaidan. Khalid telah datang bersamaan dengan Zaid. Artinya, Khalid dan Zaid ini datang secara bersamaan dalam satu waktu. Berbeda apabila kata Zaid dirofakkan dan dianggap atop. Seperti Ja'a Khalidun wa Zaidun. Nah, tentunya maknanya berbeda. Ja'a Khalidun wa Zaidun. Khalid dan Zaid telah datang. Artinya, Khalid dan Zaid telah datang, namun kedatangan mereka berdua tidak berarti bersamaan. Bisa saja terdapat jeda waktu meskipun beberapa detik atau beberapa menit. Amil maf'ul ma'ah yang menasabkan atau amilnya itu apa sih? Amil maf'ul ma'ah, mazhab Imam Syibawih atau mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwasanya amil yang menasabkan maf'ul ma'ah yaitu fi'il atau yang serupa dengan fi'il melalui perantara huruf waw. Pendapat menurut Imam Al-Akhfashi Al-Awsat, nasabnya maf'ul ma'ah sebab dia sedang menempati posisi dhorof lafadz ma'ah yang posisi ganti oleh waw. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut Imam Az-Zajjaji, nasabnya maf'ul ma'ah dengan fi'il tersembunyi yang terletak setelah waw. Ada perbedaan pendapat ya tentang amil-amilnya maf'ul ma'ah ini. Hukum isim yang terletak setelah waw. Pertama, wajib dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah dan huruf waw disebut dengan waw ma'iyah. Kemudian yang kedua, lebih utama dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah meskipun boleh menjadi athof. Ketiga, wajib dijadikan sebagai athof dan tidak boleh mansub sebagai maf'ul ma'ah. Dengan ketentuan apabila yang mendahului huruf waw berupa mufrad, bukan jumlah ya. Kemudian yang keempat, lebih utama dijadikan athof dari maf'ul ma'ah. Contoh yang pertama, mata Khalidun wa tulu asyamsi. Nah, setelah wa tulu asyamsi dinasabkan karena ada huruf waw ma'iyah. Nah, maka huruf ini disebut dengan huruf waw, huruf ma'iyah. Waw ma'iyah. Kemudian contoh kedua, kumtu wa Zaidan. Nah, lafadz wa Zaidan ini lebih utama dinasabkan menjadi maf'ul ma'ah, kalaupun boleh dijadikan
atof. Kemudian contoh ketiga, anta wabnuka. Contoh keempat, ja'a Khalidun wa Zaidun. Contoh keempat ini berbalikan dengan contoh yang kedua. Kalau contoh kedua lebih baik dijadikan maf'ul ma'ah, tapi contoh keempat lebih utama dijadikan atof daripada maf'ul ma'ah.